di DPD RI itu terdiri dari 152. Dari 152, 60% itu adalah pemain baru. Jadi sisanya 40% lebih kurang itu adalah incumbent. Ya, pasti Dan ya. yang incumbent ini berupaya untuk mempengaruhi si yang pendatang baru. Iya, pasti. Dan si pendatang baru ini baru main. Baru main. Apa benar ada permainan uang? Ngeliatin saya aja udah segar. Sobat Leader di mana saja Anda berada. Hari ini kita berjumpa kembali dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama tokoh yang tidak asing lagi bagi Anda, yang baru-baru ini kita lihat ikut dalam berbagai pertarungan pemilu, tapi akhirnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kita perkenalkan Bapak Dr. Agustin Teras Narang, SHMH. Selamat datang Bang Teras. Selamat, terima kasih Bung Freddy. Wah, luar biasa nih. Maaf ini, dari beberapa kali kita kontak baru bisa bertemu. Saya tahu, Saya senang sekali. Saya memahami kesibukan yang kita selalu Iya. sapa. Saya selalu sapa my leader, karena ini leader ini mereka ada tokoh pejuang leader dari awal. Ada satu Hmm. yang selalu kita sampaikan. Indonesia. Satu. Wah, itu dia. Leader itu lahir dari Indonesia satu. Itu sebuah fondasinya. Betul. Jadi tetap harus dibawa Indonesia satu. Iya. Dan itu harus kita pertahankan Ya, terus. terima kasih Bang. Dan media banyak sekali kalau Ya. buka di Google pasti Bang Teras kan motor pertama penerima anugerah komitmen pemimpin Pancasila di Kupang tahun 2010. 2010, betul. 28 Oktober itu. Itu periode pertama saja di gubernur. Ya, Pak Teras dan Mahfud MD. Ya, Nah, betul. ada Hasim Joyo Hadikusumo Pak Hashim juga ya. dapat di Kupang. Betul. Ada lagi ada 5. Kak Seto, Ya, Seto Kak Mulyado. ya. Lalu ada Ibu Siti Nurbaya. Bukan. Bukan, Ibu siapa tuh yang dari ekonomi itu loh, Oh, iya. Saparini. Saparini. Ibu Iya, Saparini. betul. Iya, PhD. ingat sekali itu. Jadi di situ momentum saya melihat momen waktu itu adalah Indonesia ini harus dilihat utuh. Pertama, Yes. kenapa saya angkat dalam basis Indonesia satu, kemudian harus ada komitmen pada Betul, Pancasila. persis. Saya tahu tidak ada satu orang pun yang mengaku diri pemimpin Pancasila. Bung Karno even ya, Betul. nggak pernah mengakui dirinya pemimpin Pancasila karena berat itu. Iya. Dan itu sebagai bagian dari deklarasi saya pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa Kalimantan Tengah adalah bumi Pancasila. Nah itu habis itu kan Bang Teras jadi tuan rumah ya di waktu gubernur. Iya, di Sultan Tugu Bung Karno. Tugu Pak Bung Sultan Karno. datang. Sultan datang. Pak Sultan Hamengkubuwono ya. Padahal waktu itu kita pakai telepon aja. Iya, Jadi betul. tokoh-tokoh ini bagus banyak yang sekarang sudah jadi orang hebat-hebat ini. Iya. Pernah Dan itu menerima menarik sekali Bung Freddy. bumi apa Iya. namanya? Bumi Pancasila, bumi Tambun Bunga. Bumi Tambun Bunga Ya. dan kita seminar sehari soal rakyat mencari pemimpin. Right. Sebenarnya jadi sekarang ini harus jadi gerakan nasional, Bang. Harusnya gerakan moral ini Saya harus setuju terus dikembangkan. Tapi kenapa orang mencari terus kekuasaan, Bang? Seolah kekuasaan penting ini. Kayak, Iya, padahal dia harus jadi ambil kekuasaan itu jadi pemimpin kan gitu. karena ada pemahaman yang saya tangkap bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari kekuatan. Iya. Nah, artinya kalau orang ingin kuat, maka dia harus memperoleh kekuasaan. Aha. Nah, ini jadi sudah tidak melihat lagi kepada kapasitas, tidak melihat lagi kepada kapabilitas, tidak melihat lagi kepada kompetensi. Tapi Bang, Yang power kekuasaan itu yang selalu korup itu kan power kekuasaan. Ya, itu Power tends to corrupt. Really. Kalau absolute power corrupts absolutely. Absolutely. Jadi berarti orang yang merebut kekuasaan selalu berupaya pasti korup itu.
Enggak, itu Lord Acton. Ya, Benar. benar kan? Nah, tetapi kalau itu dilakukan dengan tidak baik, Dengan salah. dengan tidak benar, Ya. dan tidak adil. Ya, Nah, tapi itu kan harus apa? Harus orang yang mempunyai karakter, ya, punya integritas. mempunyai integritas gitu loh. Betul, betul. Nah, sekarang ini saya melihat bahwa kita masih perlu ada pendalaman yang luar biasa mengenai kenapa sih Indonesia ini merdeka. Apa yang menjadi cita-cita dari para founding fathers kita? Kenapa kita harus merdeka? Itu kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Iya. terutama di alinea keempat. Itu visi bangsa itu. Betul. Jadi saya kenapa angkat pemimpin, Bang? Seorang kekuatan, dia punya power, kekuasaan yang dia miliki, dia harus gunakan itu sebagai pemimpin. Karena bagi saya, mungkin yang lain berbeda. Bagi saya pemimpin tidak akan korup, Bang. Pemimpin ya, kalau kita sebut dia Setuju. pemimpin, dia tidak akan korup. Dia akan bagaimana sacrifice, akan mengorbankan dirinya untuk rakyatnya, pengikutnya. Betul. Persoalan dilihat bagaimana dia menggunakan resources untuk melayani rakyatnya. Itu orang mau lihat bahwa itu korupsi, itu terserah. Tapi tujuan dia melayani rakyat. Ya. Tapi dia tidak bisa menghitung, wah pilkada, saya berapa sih harga pilkada? Wah Pak, kalau Bapak mau calon, Bapak harus siapin 200 juta. Bisa terpilih? Bisa Pak, terpilih 200 juta, 200 M misalnya. Satu daerah. Saya tidak usah sebut misalnya. Ya. Tidak bisa terpilih. Oke, dia hitung, dia pakai hitung kalkulator di kepala bisnisnya kan. Betul. Bla bla bla. Oke, saya mau. Saya yakin dapat 1 triliun setelah 5 tahun saya bisa pegang 1 triliun atau 2 triliun. Yes. Hitungan bisnisnya mudah sekali untuk Betul, di ini. setuju. Hari ini saya lihat kayak begitu. Apa komentar Abang gimana? Iya, enggak, karena itu saya lihat memang yang paling bahaya ada ucapan the winner takes Ya. all. Jadi dia dengan dia menang, dia melakukan segala-galanya, tapi dia lupa bahwa dia sebagai leader dimanapun dia berada, dia adalah sebagai orang yang diberikan amanah oleh rakyat. Ya, ya. Nah, artinya apa? Artinya kembali lagi bahwa dia sebagai leader, dia harus mampu untuk memimpin, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan kemakmuran. Tolak ukur kita jelas kok. Pertama, tahun pertama, dia harus paham betul apa sih kekuatan daerah ini. Dan dia harus paham juga betul apa kelemahannya. Dan kita, negara kita ini kan adalah negara kesatuan. Jadi kita tidak boleh melepaskan daerah kita dengan daerah-daerah saudara-saudara kita yang lain. Contoh, misalnya Kalimantan Tengah. Saya selalu katakan, kita tidak boleh bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan. Kita harus bersinergi. Contoh, dengan Kalimantan Selatan yang terdekat dengan Kalimantan Tengah. Saya katakan, kita boleh bersaing, tetapi hal yang positif. Tetapi kita tidak boleh menjatuhkan. Karena apa? Ketergantungan antara satu daerah dengan daerah lain itu sangat besar. Dan disinilah peran dari seorang gubernur. Selaku apa? Selaku wakil dari pemerintah pusat yang ada di wilayah itu. Jadi dia sebagai jembatan yang mampu untuk mensejahterakan, mampu untuk mengembangkan Iya. Pak daerah itu. Pak Teras sekarang mewakil dari Kalimantan Tengah di Dewan Perwakilan Daerah. Dan saya dengar, saya baca tuh suara tertinggi itu kan. Berarti Di kan Kalimantan sudah Tengah. 2 kali periode, ini ketiga kali ya. Ini kedua. Oh kedua. Nah kali kedua ini makin tinggi ini, ya Betul, kan? Artinya rakyat makin percaya. Ya, Integritas Pak Teras Narang itu diterima betul. dengan terbukti keterpilihan, bukan survei lagi nih, ini keterpilihan, electability-nya jelas. Dan di sana di Kalimantan itu sudah berdiri kokoh namanya ibu kota negara baru.
Di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan Di Kalimantan itu Timur. satu daerah, dan itu di tengah jantungnya paru-paru dunia, hutan Yes. yang sangat diakui. Nah, setelah di DPD kemarin saya lihat juga kita bicara pertarungan power ini. Pak Teras kan ikut dalam pertarungan untuk wakil DPD di Yeah. MPR sebagai Yeah. pimpinan MPR. Dan ternyata hanya memperoleh 17 suara, 17 suara. dari 151 Satu. ya. Gimana kesannya itu pertarungannya? Menarik. Saya jujur saja katakan bahwa ini pertarungan betul-betul luar biasa. Jadi di situ ada 6 peserta yang ikut kontestasi itu, dan saya melihat bahwa di situ memang betul-betul melihat sejauh mana dukungan. Jadi hanya dukungan, tapi tidak melihat hal-hal lain di balik itu. Nah, saya tidak bisa menyalahkan itu, karena tren di Indonesia ya seperti itu. Jadi artinya ya kita harus menghormati. Ya, siapapun menang. Kita kita adalah negara Tapi demokrasi. yang- Siapapun pemenang, wajib kita harus hormati. Yang kita lihat MPR aman, DPD pemilihan DPR pemilihan ketuanya aman, cool, tahu sudah umumkan. Yang ribut tuh DPD malah. Enggak juga. Sampai ada yang dorong-dorongan itu di Enggak. media kan sangat viral itu. Ya, itu hanya sebagian kecil. Jadi ya itu Apakah itu karena masalah DPD selalu untuk memilih seorang pemimpin di satu untuk itu katanya berseleweran berapa harganya satu anggota itu bisa Bung Freddy, di DPD RI itu terdiri dari 152 senator. Masing-masing daerah itu 4 senator. Kali sekarang 38. 38. Berarti ada 152. 152 ini terdiri dari utusan daerah yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau di DPR RI sekarang ini ada 8 fraksi. Di DPD RI itu ada 152 fraksi. Jadi artinya utusan daerah ini memang berwarna, Ya. memang beragam. Kekuatannya di individu. Betul. Dan juga sekaligus kelemahan kata Iya. Irman Gusman. Dan dari 152, 60% itu adalah pemain baru yang baru hadir. Ya. Jadi sisanya 40% lebih kurang itu adalah incumbent. Tapi Jadi artinya saya mau jelaskan bahwa pasti ada perubahan. ya, pasti Dan ya. yang incumbent ini berupaya untuk mempengaruhi si yang pendatang baru. Iya, pasti. Dan si pendatang baru ini baru main. baru main ya. Kaget dia. Kaget coba-coba tapi wah ini gimana nih ya Iya, kan? kaget dia. Tapi apa benar ada permainan uang untuk Saya calon tidak memilih? bisa menyampaikan benar atau salah. Karena kayak Karena seorang mau itu jadi kan, ketua DPD misalnya, Saya dia tidak bisa memberikan satu statement membenarkan hal itu. tapi ada yang tawar kayak Bang Teras nggak untuk dulu-dulunya sebelumnya? Ngeliatin saya aja udah segar. Saya tahu. Jadi Pak Teras ini orang yang punya integritas. Saya tahu sejak gubernur dari DPR itu orang mau dekati beliau ini agak sulit. Jadi Pak Teras dalam perjalanan itu memang benar orang lihat ini kalau nawar kita yang mungkin kena didampret kali sama dia kali ya. Enggak juga, palingnya senyum aja. Senyum. Dengan senyum aja Itu udah dia didamprat itu. Sudah sadar harusnya. Iya. Tapi ada yang saya tanya, mereka ditawarin sekian. Dan ada tapi tidak usah sebut namanya. Iya. Saya tanya juga sama Irwan Gusman, Anda menjadi calon berapa? Ya, saya enggak tuh, katanya. Enggak. Tapi itu sudah rahasia umum ya di dulu Nono Sampono juga itu ngeluhnya soal itu. Nah, DPD ini Bang, DPD ini kalau di Amerika tuh kan Senator. senat itu. Jadi DPR, sesuatu keputusan DPR tuh kirim yang bersifat
strategis kirim ke Ya, Senat. betul. Dia akan ambil keputusan dan orang-orangnya, kekuatan individunya jelas itu. Kalau negara ini mau supaya kita itu senator itu benar-benar berfungsi di negara demokrasi, harus wibawanya lebih tinggi dong, Bang. Harus. Semestinya. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, atau yang lebih jelas lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ memang memberikan semacam batasan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari DPD RI. Jadi dia punya tugas pengawasan, dia punya tugas anggaran, dia punya tugas di dalam rangka untuk melakukan pembuatan undang-undang. Tetapi hanya sebatas itu, tetapi dia tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti. Dan itu disampaikan kepada DPR. Jadi ada satu proses. Nah, saya selalu berkata, itu bukan sesuatu hal yang menyulitkan bagi kita. Disinilah kata kolaborasi menjadi penting. Ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman di DPR untuk mencapai sesuatu. Jadi kita harus terima, kita harus realistis bahwa itulah undang-undang kita. Dan inilah lembaga yang ada. Apakah kita merasa bahwa lembaga ini kurang kemampuannya? Ya kalau saya bilang ya Anda jangan mau jadi anggota DPD. Tapi sejak kita jadi anggota DPD, kita harus tahu bahwa kewenangan kita seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa ini penghambat loh, Ya. Bung Freddy. Ya, jadi kan kekuatan DPD kalau bilang sebagai kekuatan personal individu juga ada kelemahannya kan, punya kelemahan. Sehingga orang selalu ngomong DPD ini kan ada lembaga yang ada dan tiada. Artinya bahkan dorong nggak perlu ada DPD. Artinya berarti kita mengabaikan Ya itu yang konstitusi. Pesimis. Itu yang pesimis. Nah, tapi pernyataan Pak Teras adalah ya, harus fungsikan dia. Harus kembali kepada kita. Untuk fungsikan. Itu. Saya begini, negara kita memang negara hukum. Tetapi di dalam rangka implementasi hukum, kita bisa kok memaksimalkan peran dan peranan kita. Jadi kita jangan hanya terpaku kepada keterbatasan kita. Saya sudah melakukan itu kok. Banyak yang saya lakukan dalam kapasitas saya sebagai anggota DPD. Banyak yang saya bisa bantu kabupaten-kabupaten. Dan komunikasi cukup bagus. Jadi artinya apa? Dalam kapasitas kita sebagai wakil daerah, kita harus menampakkan. Kalau Pak Teras selama 2 periode, ini ambil lokus Kalimantan saja, Kalimantan Tengah. Problemnya apa yang belum diselesaikan di Kalimantan sehingga ini menjadi PR? Ya, ketidakpahaman dari kepala daerah mengenai masalah siapa sih. Sama dengan daerah lain juga begitu dari pemahaman itu. Terus? Nah, di sini saya lihat. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin di daerah, dia harus paham siapa dan apa DPD itu. Dan dia juga harus menyadari bahwa orang itu yang menjadi anggota DPD adalah orang yang memang punya kemampuan dan punya paham di dalam rangka untuk membantu dia. Nih, membantu, betul. Di Indonesia ini masalah desentralisasi, masalah pelimpahan, masalah pemberian kewenangan. Di negara kita tuh ada 3. Ada pelimpahan terhadap hal yang bersifat politik, ada yang bersifat administrasi, dan ada yang bersifat hal-hal lain yang di luar dari itu. Jadi ada yang keuangannya, ada yang politiknya, ada yang administrasi. 3 desentralisasi. Nah, kalau kepala daerah itu paham, maka senator ini adalah bagian dari untuk dia menjembatani
di dalam rangka untuk Menyukseskan otonomi daerah ini. right. Mm-mm. Dan ada lagi satu kata bahwa DPD itu adalah pengawal. Mm-mm. Dia pengawal terhadap pelaksanaan otonomi di daerah. Pak Teras, sampai hari ini 20 tahun kita menjalankan undang-undang otonomi daerah. Itu kira-kira berapa persen fungsi otonomi daerah itu sudah berjalan di negeri ini? Karena kita lihat, Terakhir ini kecenderungan banyak undang-undang yang menarik kembali. nah itu Jadi artinya otonomi daerah tidak sebagaimana yang diharapkan pada saat reformasi. Saya pelaku reformasi. ya tahu. Saya anggota DPR, anggota MPR sejak 1999. Saya ketua Komisi 2 yang membuat undang-undang tentang otonomi daerah. Yang merubah dari Undang-Undang 22 tahun 99 ke 32 2004. Apa yang ada di situ? Memberikan kewenangan yang seluasnya kepada daerah, tapi tetap dalam bingkai NKRI. Nah, saya katakan, loh, kenapa Pak? Kok di daerah sekarang banyak yang korupsi, banyak yang tidak membangun? Saya bilang, disitulah kelemahan dari para menteri yang tidak melakukan pembinaan, yang tidak melakukan pengawasan kepada daerah. Berapa persen Pak Teras kira-kira baru pencapaiannya otonomi daerah ini? Kalau dalam di average saja kira-kira. Saya bilang hampir sekitar 15-20% saja. Pencapaiannya ngeri sekali. Padahal anggaran untuk otonomi daerah berarti hanya memindahkan korupsi dari pusat ini ke daerah otonomi itu. Itu berbeda kalau masalah anggaran. Bung Freddy, kan pembangunan kan Bung Freddy kan berbicara masalah anggaran. Kalau anggaran memang sesuai dengan kebutuhan dari daerah. Tetapi ini kan bicara pelaksanaan. Kan korupsi itu korupsi kebijakan juga, korupsi semua kan. Jadi bukan saja uang kan gitu. Sekarang pertanyaan saya Bung Freddy, kenapa di daerah itu ada program PSN? Program strategis nasional. Semua program itu semestinya strategis. Itulah kadang-kadang untuk supaya yang kita lihat supaya tidak ada yang ganggu gugat atau ini atas nama PSN loh. Ini PSN loh. Itu ngeri sekali itu. Jadi pendelegasian, tadi saya bicara desentralisasi. Ya. Pelimpahan pemberian kewenangan secara politik, secara keuangan dan administratif. Nah, kalau desentralisasi dari sisi keuangan berjalan dengan baik, nggak ada itu PSN. Betul. Nggak ada itu PSN. Jadi alasannya apa? Dan itu kemudian PSN itu? Kalau ada musrenbang dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat itu sudah baik dan berjalan benar, nggak ada itu PSN. Dan gubernur sebagai golden bridge, sebagai wakil pemerintah pusat, dia harus berperan. Jadi namanya PSN saya pernah jadi gubernur, jadi saya merasakan. Yeah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa daerah nggak bisa membangun, saya bilang, ya itu kelemahan gubernurnya. Yeah. Setuju. Dia tidak mampu menjadi jembatan gitu loh. Setuju Pak Teras. Yang saya maksudkan ini adalah kan ini otonomi daerah ini kan itu kan pesan reformasi ya. Betul. Nah sekarang PS ini jadi satu rejim bisa tanda kutip ini rejim koruptor ini. Kalau bicara PSN ya, karena orang nggak boleh kritik terlalu jauh atau atas nama PSN itu harus turun anggarannya dan harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Entah keropos, entah apa nanti hasilnya di kemudian hari. Itu soal lain, tapi harus dilaksanakan atas nama PSN. Ini mengerikan sekali nih, ya. Saya pernah mengalami. Bung Freddy, saya tahun 2019-2024 menjadi anggota DPD. Tahun 2020, pada saat saya menjadi ketua Komite 1 DPD RI,
saya membuat seminar nasional tentang masalah korupsi yang terjadi di daerah. Saya pada saat itu mengundang Pak Jaksa Agung, saya mengundang Ketua KPK, saya mengundang Menteri Dalam Negeri, saya mengundang Kapolri, saya mengundang BPK. Apa target saya? Kami ingin tahu kenapa sampai banyak terjadi korupsi di daerah. Ternyata kurangnya pengawasan secara berjenjang. Semua lini ya. Di semua lini. Apa Inspektorat dari kabupaten, dari provinsi sampai ke semua tingkat lini. pusat tidak berjalan. Termasuk DPR semua ya. Terus semuanya. Enggak, kita ngomong internal dulu nih. Di pemerintahan. Itu nggak berjalan. Semua kan lembaga negara yang tinggal sebagai pengawas. DPR juga melaksanakan pengawasan juga kan. Nah, saya tidak melanjutkan rekomendasi itu karena COVID. Akhirnya saya mundur. Save by COVID. No, not saved by COVID. By COVID. Tapi the reality adalah bahwa apa yang menjadi hasil seminar nasional itu nggak di follow up. Iya, karena tidak di follow up save by COVID itu. Saya kena. Oh ya, save by COVID itu kena karena COVID-nya. abang sudah temukan. Tapi karena COVID tidak dilaksanakan. Itu kan Itulah. mereka menggunakan momen-momen cari. Dan saya semua. mundur Itu. sebagai ketua komite 1. Karena saya 2 tahun nggak bisa datang. Saya pernah mau mencoba. Saya keluar 2 minggu saya di karantina. Oh, karena COVID. Bukan, nggak boleh langsung ke rumah. Karena dulu kan ada yang lagi zamannya Delta. Iya. Jadi kalau zamannya Delta Dari itu daerah, kalau kita keluar dari rumah, harus tinggal di hotel dulu. kita harus tinggal di hotel dulu. 2 minggu, Pak. Ya, Pak Teras. Saya kira kita break sejenak ya. Oke. Sobat Leader, kita break sejenak.